Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, anak-anak. Bertemu kembali dengan ibu ya. Setelah kemarin kita berbicara mengenai ekonomi, konsepnya, kemudian pengertiannya ya, kemudian ada masalah yang dipelajari dalam ekonomi, yaitu adanya kelangkaan atau scarcity. Kenapa ada kelangkaan ya? Karena kebutuhan kita yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan yang terbatas ya. Makanya di sini terjadi kelangkaan. Anak-anakku ya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu masalah pokok ekonomi ya, kemudian dan biaya peluang. KD yang akan kita pelajari ya untuk pagi hari ini yaitu mengidentifikasi masalah pokok ekonomi, yaitu tentang apa, bagaimana, dan untuk siapa barang diproduksi ya. Kemudian mengidentifikasi hilangnya kesempatan pada tenaga kerja bila melakukan produksi di bidang lain, atau hilang kesempatan, biaya kesempatan yang hilang. Kemudian indikatornya mengidentifikasi barang apa, bagaimana, cara memproduksi, dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Kemudian mendeskripsikan pengertian biaya peluang, menunjukkan contoh biaya peluang pada kesempatan kerja bila melakukan produksi di bidang lain ya. Jadi dalam hidup ini kita harus melakukan suatu pilihan. Nah, pilihan yang tidak kita ambil itu bisa dikenakan atau bisa mendapatkan biaya peluang, atau bisa dinamakan biaya peluang atau kesempatan yang hilang. Kemudian langsung saja di dunia ini ya, dalam ekonomi itu ada permasalahan-permasalahan ekonomi. Ada yang masalah pokok ekonomi itu ada dua ya. Ada dua ya. Yang pertama adalah aliran klasik atau jadul ya, atau aliran yang lebih dulu ada. Aliran klasik ini ya merangkum atau menggarisbawahi bahwa permasalahan ekonomi itu yang pertama produksi, distribusi, kemudian konsumsi. Nah, ketiga masalah tersebut ya harus dikelola ya, supaya apa? Supaya tercipta hasil yang maksimal demi kemakmuran masyarakat. Nah, sekali lagi, kalau menurut aliran klasik ya, masalah ekonomi itu ada tiga: konsumsi, distribusi, dan produksi. Kemudian ada menurut aliran modern, atau setelah aliran klasik ini selesai digantikan oleh aliran modern. Apa saja? Ekonomi modern itu menyoroti tiga ya permasalahan ekonomi. Yang pertama what, yang kedua how, dan yang ketiga for whom. Kalau yang klasik itu konsumsi, produksi, dan distribusi. Kalau yang modern itu what, how, dan for whom. Artinya pada masalah modern ini sudah bergeser ya. Yang diteliti atau yang dipelajari atau adalah barang apa yang diproduksi ya di suatu daerah. Apakah misalnya gini, di satu daerah di Indonesia ya, yang cocok diproduksi itu apa? Apakah nasi atau gandum ya? Yang diproduksi itu apakah beras ya? Kita memproduksi, meningkatkan kapasitas produk beras, ataukah kita beralih ke gandum. Nah, di situ juga dipelajari, jangan sampai kita salah memproduksi barang kebutuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara memproduksinya. Nah, di situ juga dipelajari, diproduksinya apakah dengan tenaga manusia atau dengan tenaga mesin, lebih efektif mana ya. Kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi. Nah, untuk siapa kita memproduksi beras, atau misalnya kita memproduksi gandum ini untuk siapa, atau untuk keseluruhan penduduk, ataukah hanya sebagian besar penduduk, ataukah hanya sebagian kecil saja. Nah, itu juga dipelajari yang menjadikan masalah pokok ekonomi. Kemudian
Kita berbicara dulu mengenai what ya, ini masalah ekonomi modern. Yang pertama itu what, barang apa dan berapa jumlah barang yang harus diproduksi. Nah, karena sumber daya terbatas ya, masyarakat harus memutuskan nih barang apa nih yang diproduksi untuk suatu negara atau suatu daerah ya. Kemudian berapa jumlah yang diproduksi, jangan sampai karena barangnya diproduksinya tidak tepat jumlahnya ya, maka akan rugi. Kenapa rugi? Karena tidak laku ya. Kalau tidak laku tidak bisa balik modal ya. Kalau tidak bisa balik modal ya itu merugikan perusahaan atau merugikan si produsen ya. Ini tidak diinginkan ya oleh pemerintah kita. Jadi harus diperhatikan betul ketika kita ingin memutuskan memproduksi sesuatu, kita pikirkan barang apa yang akan diproduksi. Kemudian bagaimana cara memproduksinya atau how ya? Apakah dengan teknologi ya atau dengan tenaga manusia ya? Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai kita menggunakan seluruhnya tenaga mesin, mesinnya mahal ya. Kemudian karena memakai tenaga mesin, maka manusianya banyak yang menganggur. Kalau banyak yang menganggur, otomatis pendapatan per kapita turun. Kalau pendapatan per kapita turun, otomatis pendapatan nasionalnya juga tidak akan naik atau ikut turun. Kalau pendapatan nasional turun, maka perekonomian kita ya atau perekonomian negara tidak akan naik atau tidak akan berkembang. Kemudian untuk siapa barang tersebut diproduksi atau for whom. Nah, siapa yang memerlukan barang tersebut? Nah, apakah ukurannya apa? Apakah barang tersebut untuk yang memiliki pendapatan yang tinggi, kekayaan besar, atau hanya kelompok masyarakat saja? Itu juga harus diperhatikan betul. Jadi ketika kita memproduksi suatu barang ya, kita tidak akan sembarangan untuk memproduksi, tetapi harus diperhatikan ya untuk siapa, bagaimana caranya, dan berapa ya jumlah barang yang akan diproduksi. Supaya apa? Supaya nanti harganya stabil ya. Oke ya. Ingat, ketiga masalah what, how, dan for whom itu sangat berkaitan ya atau sangat berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Setiap negara yang mengalami masalah tersebut ya, tetapi tidak semuanya memecahkan dengan cara yang sama. Nah, misalnya Indonesia mengalami masalah yang sama dengan Malaysia. Nah, itu tidak, cara untuk menyelesaikannya tidak sama. Kenapa ya? Karena ada faktor-faktor lain yang tidak sama, misalnya karakter manusianya ya, kemudian iklimnya di sana, kemudian sumber daya alamnya. Nah, itu tentu saja disikapinya dengan berbeda. Kemudian salah satu yang membuat tidak sama adalah sistem ekonomi dalam setiap negara itu tidak sama, tidak semuanya sama ya, berbeda-beda. Nanti kita berbicara tentang sistem ekonomi di pertemuan kita selanjutnya. Kemudian pemilihan, nah terhadap beberapa kemungkinan disebutnya atau menimbulkan biaya peluang, atau kita akan ada yang timbul ya ketika kita memilih salah satu pilihan. Artinya pasti ada biaya yang hilang atau biaya peluangnya itu akan hilang. Nanti kita berbicara pada slide berikutnya. Nah, nih ya, mungkin kalian akan bertanya, apa sih Bu biaya peluang itu? Nah, biaya peluang adalah, lihat pengertiannya, nilai barang atau jasa yang dikorbankan karena memilih alternatif lain. Nah, ketika ada dua pilihan, kita harus memilih salah satunya, maka salah satu yang tidak kita pilih itu akan menimbulkan biaya peluang. Bagaimana sih Bu? Nah, contohnya nih ada biaya sehari-hari. Biaya sehari-hari adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk melakukan sesuatu kegiatan ekonomi. Nah, misalnya apa? Misalnya kalian bekerja, ada biaya yang hilang atau ada biaya yang ditimbulkan. Misalnya kamu bekerja dari rumah ke
ke kantor atau kamu bersekolah dari rumah ke kantor, itu ada biayanya. Apa biayanya? Ongkos ya, ongkos yang dibayarkan oleh kalian dari rumah sampai dengan sekolah. Kemudian di sekolah kalian kan tidak puasa, kamu jajan es, kemudian kamu juga makan, kamu juga jajan cemilan-cemilan, itu juga termasuk biaya ya, biaya yang dikeluarkan oleh kamu ya untuk kehidupan sehari-hari, itu namanya biaya sehari-hari. Kemudian ada biaya eksplisit. Apa itu biaya eksplisit? Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan ya, artinya biaya yang terlihat ya, itu real, dikeluarkan, jelas, itu merupakan biaya. Ada lagi biaya implisit. Biaya implisit adalah sama dengan biaya peluang, artinya tidak secara langsung tidak terlihat bahwa pengeluaran itu merupakan biaya juga ya. Kemudian ada laba akuntansi, adalah pendapatan dikurangi biaya eksplisit. Nah, ada laba ekonomi, artinya pendapatan dikurangi biaya eksplisit dan biaya implisit. Nah, ini silahkan digarisbawahi ya, apa itu biaya eksplisit, apa itu biaya implisit, apa itu laba akuntansi, dan apa itu laba ekonomi. Nah, Ibu punya contoh ya. Ibu punya contoh. Contohnya gini. Amir saat ini adalah seorang manajer ya, seorang manajer pada perusahaan telekomunikasi. Gaji dia setiap bulan adalah 5 juta ya. Kemudian Amir beralih pekerjaan dan membuat usaha baru, yakni usaha warung internet. Nah, ini ada dua pilihan. Tadinya dia seorang manajer, kemudian dia memutuskan untuk menjadi atau membuat usaha baru, yaitu warung internet. Itu kita bisa hitung ya, berapa besarnya biaya peluang yang hilang ya. Apakah itu rugi atau untung? Nah, itu Amir sebaiknya bagaimana? Amir apakah sebaiknya bertahan dengan menjadi seorang manajer, atau memang Amir ini harus membuat usaha baru? Nah, itu bisa ketahuan apakah untung atau rugi. Nah, untuk ketika ia beralih menjadi pengusaha baru atau membuat usaha baru, itu ada biaya yang dikeluarkan Amir, yaitu sewa tempat, pembelian peralatan komputer, akses internet, dan gaji karyawan per bulan sekitar 10 juta. Jadi si Amir ini ketika dia tidak menjadi seorang manajer, dia membuka usaha baru, dia perlu mengeluarkan biaya ya sebesar 10 juta. Untuk apa? Ya untuk ini, untuk sewa tempat, pembelian peralatan komputer, akses internet, dan gaji karyawan. Nah, itu 10 juta. Kemudian penerimaan yang dia peroleh adalah 13.500.000. Nah, maka Amir memperoleh penghasilan per bulannya adalah 3.500.000 ya. Nah, dari 3.500.000 ini adalah hasil per bulan ya dari dia menjadi seorang pengusaha warung internet ya. Kita bisa ketahui ya dari contoh di atas, laba akuntansinya 3.500.000. Nah, ini ya memperoleh penghasilan per bulan hanya 3.500.000. Kemudian ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit itu biaya yang terlihat ya, biaya yang real dia keluarkan. Berapa? 10 juta. Apa ini? Ya di sini ya, karena dia harus menyewa tempat, harus membeli peralatan komputer dan akses internet, gaji karyawan per bulan, dan lain sebagainya. Kemudian ada biaya eksplisit ya, atau nah ini biaya peluangnya 5 juta. Kenapa? Karena dia meninggalkan pekerjaan dia sebagai seorang manajer ya. Kalau dia tetap menjadi seorang manajer, dia kan dapat penghasilan 5 juta karena dia beralih membuat usaha baru, maka 5 juta ini dimasukkan ke dalam biaya implisit ya. Kemudian laba ekonominya bisa dihitung 13 juta. Kenapa? Karena ini perolehan Amir ya, 13 juta perolehan Amir dikurangi biaya-biaya ya 10 juta, kemudian dikurangi biaya biaya eksplisit ya. Kenapa ya? Kalau ya itu merupakan biaya, karena kalau dia tidak
melakukan atau membuka usaha baru, maka dia akan dapat uang 5 juta. Makanya itu dinamakan biaya eksplisit ya. Maka setelah dikurangi semua ya, itu ada 1.500.000 ya. 1.500.000 itu min, artinya rugi. Harusnya dia memperoleh untung, tetapi ternyata rugi. Kenapa? Karena laba ekonominya tidak lebih besar dari hasil yang dia dapat ya. Nah, sudah paham belum sampai sini? Ya. 1.500.000 dari mana? Ya 1.500.000 dari iya, Pak. Dari 1.500.000 itu dari ya 13 juta dikurangi 10 juta dan dikurangi 5 juta. Jadi itu min ya. Kalau min berarti rugi. Nah, seharusnya bagaimana ketika sudah terlihat ternyata ya ketika dia memilih untuk membuka warung internet dia akan rugi. Nah, maka sebaiknya bagaimana ya? Sebaiknya kita bertahan saja menjadi seorang manajer ya. Nah, itu salah satunya fungsinya untuk kita mempelajari biaya peluang. Jadi kita bisa menghitung ya berapa kita rugi atau untung ketika kita memilih salah satu pilihan ekonomi ya. Kemudian contoh biaya lain, Hadi ditawari untuk bekerja di suatu perusahaan dengan gaji 1.500.000 per bulan. Di sisi lain, Hadi memiliki kemampuan secara skill modal untuk melakukan produksi ya dan mendapatkan 5 juta per bulan. Tapi setelah melalui proses produksi dan promosi selama 5 bulan. Nah, ini 5 juta itu ketika dia sudah melakukan kegiatan produksi dan promosi ya. Jadi tidak langsung dapat 5 juta ya. Dari ilustrasi di atas kemungkinan yang bisa terjadi adalah jika Hadi lebih memilih mengambil peluang untuk melakukan produksi sendiri, maka dia telah kehilangan peluang untuk bekerja pada orang lain dengan gaji 1.500.000. Kenapa? Ya, karena dia memilihnya produksi sendiri, maka dia tidak bisa kan dapat uang gaji karena dia bekerja pada orang lain. Kan kita tidak bisa melaksanakan dua kegiatan berbarengan. Jadi kita harus memilih salah satunya. Nah, ketika dia Hadi ini memilih produksi, maka tidak dapat uang gaji karena tidak bekerja kan ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan biaya peluang. Jadi sebesar biaya peluang bagi Hadi selama 4 bulan ya adalah 1.500.000 dikali 4 ya. Kenapa 4 bulan? Karena ketika dia bulan kelima dia baru bisa memperoleh uang sebesar 5 juta itu ya. Jadi nanti biaya peluangnya 4 bulan ya dikali 1.500.000. Nah, paham sampai sini? Ya, nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar ya, boleh. Oke, nah diskusikan dengan rekan sebangku atau karena kalian tidak di kelas ya, silahkan didiskusikan dengan teman yang ada di rumah, boleh ya. Salah satu biaya peluang yang terjadi pada kehidupan sehari-harimu. Hitunglah berapa besar biaya peluang yang muncul dan alasan mengapa mengambil peluang tersebut. Nah, misalnya apa? Misalnya kamu memilih bersekolah di SMA Arjawinangun ya, atau kamu ditawari bekerja dan mendapatkan gaji sebulan 1 juta misalnya. Itu ada biaya peluangnya. Silakan dihitung. Bebas, bukan hanya contohnya yang Ibu sebutkan. Oke, terima kasih ya sudah mengikuti materi Ibu. Selalu jaga kesehatan ya. Kemudian cuci tangan, pakai masker seperti Ibu. Silahkan dikerjakan tugasnya. Boleh kamu mengerjakannya langsung di Google Class, atau kamu bisa tulis di Word kemudian dikirim ke Google Class ya. Oke, sekian materi kedua dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.